Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya. Alhamdulillah aku bisa kembali sharing tentang budgeting setelah hampir 2 minggu aku nggak bikin video budgeting dikarenakan qadarullah suami sakit ya teman-teman, jadi harus mengurangi aktivitas. Jadi aku harus menggantikan untuk jaga toko setiap harinya selama suami masih sakit. Dan terasa banget agak ribet juga karena harus mengerjakan aktivitas rumah dan juga jaga di toko. Dan alhamdulillah sekarang Pak suami udah sehat kembali dan aku juga bisa ada waktu lagi buat sharing kembali tentang budgeting. Kali ini aku akan update sinking fund dan sebelumnya tidak ada niat ria ataupun pamer ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing yang semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa bikin kita sama-sama semangat buat nabungnya. Jadi untuk evaluasi di minggu kedua, kalau biasanya aku kan langsung catat di tabel ya. Tapi untuk budget-budget yang kepakai kemarin itu aku nggak sempat buat catat. Kemarin itu aku hanya cek untuk setiap pos di dompet pintar, memastikan budgetnya masih aman atau enggak. Dan untuk pos belanja mingguan itu enggak terlalu banyak ada sisa budgetnya, karena untuk beberapa kali juga aku beli sayur dan lauk yang udah jadi. Dan sementara untuk pos-pos lainnya itu masih aman, hanya untuk di bulan ini tuh aku ada over budget dari pos kesehatan, karena untuk budgetnya kan 50.000 di tiap bulannya dan biasanya memang hanya buat beli vitamin atau obat ringan, karena kemarin harus buat perawatan suami itu aku akhirnya nambah budget. Tapi alhamdulillah nggak sampai harus menggunakan dana darurat ya teman-teman. Jadi aku ambilkan dari pos sisa di dana kesehatan yang di binder saving itu, dan nanti saat evaluasi di akhir bulan aku akan catat semua untuk penggunaan budget di bulan Februari ini. Lanjut, aku akan isi untuk tabungan sinking fund. Di bulan ini ada budget sebesar 300.000. Jadi untuk budget tabungan aku kali ini sengaja aku kurangin karena menyesuaikan dengan income yang mengalami penurunan juga. Sebenarnya berapapun budget yang kita tabung, yang penting bisa konsisten ya teman-teman, pasti akan bisa tercapai. Dan sebelum lanjut buat isi pos-pos di binder sinking fund, aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Semoga selalu dimudahkan rezekinya dan juga dilancarkan untuk semua aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, harus tetap semangat, semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali, amin. Dan untuk kali ini rencana aku akan isi 2 pos tabungan aja. Aku akan isi untuk tabungan lebaran. Untuk yang tabungan renov rumah kali ini nggak aku isi dulu, karena tabungan ini nggak terlalu mendesak juga. Dan juga aku akan isi untuk tabungan kurban, karena untuk tabungan ini inginnya bisa tercapai di tahun ini ya. Sementara untuk yang tabungan dana liburan ini lagi-lagi harus ditunda dulu ngisinya. Ya gimana lagi ya teman-teman, karena saat budgetnya pas-pasan aku harus mendahulukan yang paling diprioritaskan. Untuk dana lebaran ini kan tabungan wajib, jadi untuk di tiap bulannya pasti selalu aku isi. Apalagi nggak terasa tinggal sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oh ya, untuk budget selama bulan Ramadan biasanya itu ada pembengkakan ya daripada budget biasanya. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang sengaja bikin tabungan buat bulan Ramadan. Untuk aku pribadi nggak ada budget khusus, jadi aku nggak buat ya teman-teman, karena mungkin karena anggota keluarga aku yang cuma 2 orang aja, jadi budget buat belanja itu masih seperti biasanya ya. Sementara untuk budget buat beli atau buat takjil itu aku biasa ambil dari budget fund yang untuk jajan itu, dan kadang juga ada tambahan dari extra income. Jadi aku nggak buat untuk budget khusus di bulan Ramadan ya teman-teman. Dan seperti biasa ini aku udah tambah sebesar 150.000 untuk budget dan hari lebaran.
Dan ini aku hitung uangnya, alhamdulillah untuk dana hari lebaran udah terkumpul sebesar 1.500.000. Udah sesuai dengan trackernya, yang tinggal 2 kotak lagi akan tercapai. Dan untuk kebutuhan pas hari lebaran itu kan lumayan banyak ya teman-teman. Dan aku belum tahu apakah targetnya aku bikin sebesar 1.800.000 ini nantinya cukup, karena mengingat untuk harga-harga kebutuhan itu yang naik juga. Tapi semoga nanti pas diatur bisa mencukupi kebutuhan pas hari lebaran. Selanjutnya aku akan langsung catat untuk saldonya di tabel. Jadi dari target yang aku buat 1.800.000 di bulan Februari ini udah terkumpul sebesar 1.500.000 ya teman-teman. Selanjutnya aku akan tulis ya untuk saldo dari renov rumah, karena kali ini kan nggak diisi, jadi untuk saldonya tetap ada 200.000. Dan aku akan catat dulu di tabel. Selanjutnya aku akan isi untuk dana kurban, karena pos ini juga prioritas, karena harapannya kan bisa segera tercapai. Sebenarnya saat di awal aku mau buat tabungan kurban ini agak ragu ya teman-teman, karena untuk penghasilan kan memang nggak menentu dan nggak tetap juga, dan karena budgetnya juga harus dibagi untuk tabungan-tabungan lainnya. Tapi nggak tahu, ada niat dan bismillah aja ya, semoga doanya itu bisa tercapai di tahun ini. Dan untuk kali ini, untuk sisanya 150.000 tadi kan aku isikan semua ya ke tabungan kurban ini. Aku hitung ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1.100.000. Alhamdulillah terkumpul juga sebesar 1.100.000 untuk sinking fund kurban. Memang dengan belajar budgeting ini aku jadi ngerasa lebih bisa disiplin buat nabung, juga lebih bisa memilah untuk sesuatu yang penting dan gak penting. Jadi lebih menghargai dan mensyukuri dari hasil kerja keras kita bisa gunakan untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk masa sekarang dan juga untuk masa depan nantinya. Dan ini lanjut aku catat untuk saldo dari dana kurban udah terkumpul tadi sebesar 1.100.000. Dan sampai di pos yang terakhir untuk dana liburan, kali ini kan nggak diisi, jadi untuk saldonya masih sama ya, ada 200.000. Dan aku akan catat dulu. Kadang memang seperti ini ya teman-teman, kita buat tabungan, beberapa tabungan, harapannya sih bisa keisi di tiap bulannya atau tiap minggunya, tapi karena harus menyesuaikan budget ya harus diisi, dipilih salah satunya yang memang harus segera tercapai. Dan alhamdulillah aku udah isi untuk semua saldonya di tabel. Dan untuk 4 pos tabungan aku hanya bisa isi 2 pos aja, tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat karena berapapun budget yang kita tabung, bahkan dari nominal receh juga, yang terpenting ketika kita bisa konsisten pasti nantinya akan tetap bisa tercapai ya teman-teman. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga apa yang aku share ini bisa sedikit bermanfaat buat kita sama-sama terus semangat untuk belajar budgeting. Mohon maaf bila ada salah kata, tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.